di tugas mata kuliah multimedia yang diampu oleh Bapak Haji Abdul Jabar MPD. Nah, sebelum kita membahas apa yang ingin dibahas kali ini, gak lengkap kalau belum kenalan. Pertama, perkenalkan, nama saya Rahmalia Nurfaiza, bisa dipanggil Rahmalia atau bisa dipanggil Upa dengan NPM 30619230001. Saya sekarang mahasiswi aktif di program studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Banjarmasin semester 5. Saya berasal dari Barabai, tepatnya di Desa Kasaralan. Sekarang saya tinggal di Banjarmasin karena sedang menempuh pendidikan di sini. Saya terlahir dari keluarga sederhana sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, yang mana saya mempunyai 1 saudara perempuan dan 2 adik laki-laki. Nah, selanjutnya saya itu suka membaca novel ataupun cerpen, baik bentuk buku ataupun digital. Jadi, siapapun yang memiliki hobi sama dengan saya, kemungkinan kita bisa berteman dengan baik. Untuk cita-cita saya adalah ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Selain itu, saya juga benar-benar ingin menjadi seorang guru yang hebat, sehingga saya bisa pulang ke tempat asal saya dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di sana. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit apa sih pekerjaan orang tua saya. Ayah saya yang biasa saya panggil Abah bekerja sebagai supir truk dan bekerja pada orang lain. Abah bekerja sebagai supir truk ini dari tahun 1998 dan sampai sekarang. Semangat Abah dalam mencari rezeki untuk kami menjadi semangat saya dalam menempuh pendidikan sekarang. Selanjutnya, mama saya tidak bekerja. Mama hanya mengurus rumah tangga. Mama membesarkan kami berempat bersaudara. Pekerjaan menjadi ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah, karena tidak akan pernah habisnya selama 24 jam. Mamalah yang berkewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Ditambah lagi tugas yang tak kalah berat, yaitu mendidik anak-anaknya. Sekilas perkenalan dari saya. Selanjutnya, kita akan melihat keindahan kota tempat saya tinggal, yaitu kota Barabai. Yuk kita simak. Barabai, kota kecil di mana rindu selalu kusematkan, di mana mimpi-mimpiku dimulai, tentang memori yang selalu ingin diulang, tentang keluarga, sahabat, dan dia. Kota yang selalu membisikkan kata ingin berjumpa. Di kota ini kisahku berawal. Barabai adalah sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Barabai terletak di tepi Sungai Barabai dan berjarak 165 km di sebelah utara kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dihitung dengan kendaraan, sekitar 4 jam dengan mengendarai mobil. Di Barabai sendiri mempunyai 2 pasar. Yang pertama ada pasar Keramat, ada juga pasar Murakata. Sekarang kalau orang-orang menyebut pasar lama, itu berarti pasar Murakata yang kini dibuat sebagai pusat perbelanjaan pakaian, perhiasan, dan kebutuhan lain. Sedangkan pasar baru yakni pasar Keramat yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ada juga ikan yang sangat terkenal di Barabai, yaitu ikan pakasam atau yang orang Barabai sebut biasanya sebagai iwak pakasam. Jajanan yang paling terkenal yang ada di Barabai tentu saja apam Barabai. RSUD Haji Damanhuri Barabai adalah satu-satunya rumah sakit yang ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Masjid Agung Riyadus Salihin adalah masjid terbesar yang berada di kota Barabai.
Masjid ini dibangun pada tahun 1962 dan merupakan salah satu wisata religius kebanggaan warga Barabai. Nah, di sini salah satu tempat anak-anak muda maupun tua bersantai pada sore hari, yaitu lapangan Dwi Warna. Lapangan bola yang dikelilingi jalan yang membuat lapangan bola menjadi pemandangan yang bersih karena di tepi jalan pepohonan besar dan rindang seperti pohon mahoni dan kenari yang tua namun kuat juga rindang yang mengelilingi lapangan tersebut. Inilah kota tercinta, kota Barabai, kota kelahiran saya. Pengalaman saya berkuliah di STKIP PGRI Banjarmasin ini selama 5 semester, saya ada berkuliah secara offline dan online, yang mana kita merasakan semua bahwa wabah COVID-19 ini seakan-akan merubah tatanan dunia ini. Pemerintah menginstruksikan untuk melakukan social distancing sehingga semua kegiatan dilakukan di rumah saja. Jalan sepi, tempat ibadah sebagian ditutup, semua orang menggunakan masker, tidak diizinkan menggelar acara dan lain sebagainya. Dampak dari wabah ini juga dirasakan oleh pelajar dan mahasiswa. Sekolah dan perguruan tinggi ditutup di tengah masa aktifnya belajar. Hal ini tentu membuat pihak instansi harus memutar otak agar pembelajaran terus berlangsung. Masing-masing instansi membuat kebijakan yang terbaik agar pembelajaran terus berlangsung dengan baik di tengah social distancing ini. Agar mahasiswa terus bisa belajar, dilakukan pembelajaran secara daring sejak pertengahan Maret 2020. Dengan ini, terpaksa program studi pendidikan matematika juga terkena imbasnya. Sistem pembelajaran yang berbeda pasti ada suka dan dukanya. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya apa sih sukanya dalam pembelajaran daring. Pertama, belajar sambil nyambi. Nah, maksudnya apa sih? Tidak seperti kuliah luring yang harus di dalam kelas dan harus benar-benar fokus. Maka dari itu pembelajaran daring ini bisa sambil mengerjakan hal lain. Seperti saya bisa mengerjakan tugas dari dosen lain saat dosennya yang bersangkutan sedang menjelaskan. Itu tidak bagus ya, jangan dicontoh. Yang kedua, kumpul dengan keluarga. Karena kuliah di rumah, saya bisa berkumpul dengan keluarga. Apalagi pas momen bulan Ramadan yang mana bisa berkumpul dengan keluarga besar, tentu bisa bertemu dengan orang-orang yang dirindukan. Yang ketiga, tentu dalam kuliah daring itu hemat dalam biaya. Dalam kuliah online ini memang tidak perlu pergi ke kampus, sehingga tidak perlu transportasi dan jajan. Namun karena saya kuliah di luar kota, uang kos selama pembelajaran daring tetap saya bayar, cuma biayanya diturunkan oleh Induk Semang. Yang keempat, tidak perlu bingung dengan penampilan. Selain hemat, tidak kuliah ke kampus, saya juga tidak perlu memikirkan penampilan. Selama daring, saya persiapan kuliahnya lebih simple, nggak perlu dandan, nggak perlu bingung pakai mau baju apa, jilbabnya apa, dan juga tidak memikirkan mau pakai sepatu apa. Tentu hal itu lebih nyaman ya. Bagaimana kalau kuliah online hanya kelihatan segini, tidak perlu memperlihatkan bagian bawahnya. Selain suka, juga ada beberapa sedihnya nih dalam kuliah daring. Yang pertama, susah sinyal dan boros kuota. Memang di Indonesia belum semua tempat sudah terjangkau internet yang cepat, apalagi di desa seperti saya. Kadang saya kehilangan sinyal saat mati lampu maupun saat hujan. Selain itu, menggunakan internet butuh kuota, apalagi kalau dalam satu hari semua dosen melakukan meeting pada Zoom, tentu memerlukan kuota internet yang banyak. Yang kedua, tidak dapat uang bulanan. Kalau masalah ini yang paling menjadikan sih menurut saya, karena di rumah saja tidak dapat kiriman dari orang tua. Biasanya sih kalau di kos pasti dapat uang jajan yang lebih. Yang ketiga, susah memahami materi. Ini nih yang paling penting dalam perkuliahan. Kadang susah sinyal menjadi penyebab susahnya memahami materi. Belajarnya kan gak tatap muka, jadi dosennya kadang lanjut-lanjut aja. Kalau ingin menyanggah tuh gak enak.
Kalau di kelas kan bisa lihat mukanya serius paham apa enggaknya kan. Beberapa mata kuliah yang offline saja kadang kesulitan, dan setelah jadi online semakin tidak paham materi, apalagi kami di program studi pendidikan matematika. Nah, yang terakhir ini, yang keempat, yaitu banyak tugas. Terkadang untuk menambah pemahaman dari kuliah online, para dosen kan sering memberikan tugas. Mahasiswa dan tugas memang hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, susahnya tuh tugasnya udah macam pepatah, selesai satu bisa tumbuh 1000. Tugas yang satu belum selesai, kadang tugas baru muncul lagi. Sebenarnya sih saya senang kuliah online karena saya mempunyai lebih banyak waktu quality time bersama keluarga. Selain itu, kuliah online juga memberikan suasana baru dalam belajar. Tapi di balik itu semua, saya kangen sekali bertemu dengan teman-teman dan bercengkrama, ngobrol di kampus, pergi ke perpus, makan bersama, dan berjumpa dengan dosen-dosen yang tentunya sangat luar biasa. Alhamdulillah, sekarang kampus kita sudah bisa melaksanakan kuliah yang hybrid, yang mana kita sekarang sudah bisa berjumpa walau kadang masih ada yang daring. Itu aja sih pengalaman saya selama berkuliah di SDK IPP-GRI Banjarmasin selama 5 semester ini. Untuk pengalaman secara offline tentu itu hanya 1 semester dan minim sekali dalam pengalaman. Walau di sana dalam pembelajaran offline tentu sangat enak dalam memahami materi sebab langsung bertatap muka dengan dosen, dan kalau ingin bertanya tentu lebih enak saat tatap muka. Seperti itu. Tiap-tiap mahasiswa maupun dosen pasti memiliki kesan tersendiri terkait dengan kuliah online ini. Ada yang merasa bahwa kuliah daring itu lebih irit. Ada pula yang berargumen sistem pembelajarannya masih tidak efektif. Nah, untuk itu semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga pembelajaran kita kembali seperti biasa. Nah, untuk saran dan masukan untuk program studi pendidikan matematika, yang pertama, semoga pihak prodi memantau proses penyaluran kuota internet. Penyaluran kuota belajar di kalangan mahasiswa juga belum efektif. Maka dari itu, saya sarankan kepada pihak prodi untuk terus memantau penyaluran kuota belajar agar semua mahasiswa prodi pendidikan matematika mendapatkan hak yang sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebab masih banyak dari kami yang belum mendapatkan kuota belajar tersebut. Bahkan ada teman saya yang sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Yang kedua, dosen dan mahasiswa saya harapkan tetap semangat dan termotivasi untuk menyukseskan perkuliahan walaupun online maupun offline. Sejatinya kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tapi tanpa adanya kebulatan niat, tekad, dan motivasi, tetap saja tujuan perkuliahan akan sulit dicapai. Harapan saya, semoga program studi pendidikan matematika semakin jaya, dapat meluluskan mahasiswa yang luar biasa, yang tidak hanya ahli di bidangnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.